Membangun usaha dari kecil tidaklah mudah, butuh kerja keras dan strategi yang matang. Hal inilah yang dilakukan Gunawan Supriyadi. Ia membangun bisnis kopi luwak asal Lampung Barat hingga bisa terkenal sampai saat ini. Ingin tahu lebih lengkap kisahnya? Simak perbincangan saya dengan pemilik usaha bermerek Raja Luwak tersebut. Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Tentunya bersama saya Cindy Tani, dan juga hari ini saya menghadirkan satu narasumber saya yang luar biasa sekali, seorang pengusaha kopi luwak dari Liwa, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dengan Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Bu. Ya, dan Pak Gunawan ini seperti saya sebutkan tadi, seorang pengusaha kopi luwak dari salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Pak Gunawan, kalau memang Lampung terkenal akan kopinya, apalagi daerah Lampung Barat seperti iklimnya, tanahnya itu sangat berhubungan sekali dengan tanaman yang satu ini, kopi begitu. Apalagi orang katakanlah memang banyak sekali yang menyukai kopi sebagai minuman. Gitu. Pak Gunawan ini kan punya satu produk atau yang sudah kita hasilkan dari usaha kopi luwaknya. Mungkin Pak Gunawan juga bisa sharing ke kita, awalnya seperti apa sih Pak bisa menciptakan kopi luwak? Apakah mulai dari pembinaan dengan masyarakat, terus kemudian juga kita melihat potensi dari Lampung Barat, seperti apa Pak? Ya, pertama gini sih Bu, memang kopi luwak ini memang sudah termasuknya kopi yang terbaik ya, walaupun sebelum saya untuk membuka usaha kopi luwak ini, namun pada tahun yang lalu sebelum kita ambil hikmah dari awal ya, orang tua itu menyatakan gini, kopi yang paling emang keluarga besar kita adalah pengopi gitu kan, pengopi, semuanya pengopi, pecinta kopi gitu Bu ya, karena orang tua dulu juga petani gitu, sering ngobrol-ngobrol gini sama orang tua menyatakan kopi yang paling itu sebenarnya kopi luwak, kopi yang dimakan oleh luwak gitu kan. Namun pada tahun lalu kita ya no problem, tidak ada pemikiran ke situ untuk buka kopi atau buka kopi luwak, usaha kopi luwak, nggak ada Bu. Setelah kita dewasa, memiliki seorang istri kan, seorang anak, kita berpikir urusan apa nih yang harus saya lakukan, karena awal-awalnya kan saya di terminal tuh, ngurus terminal, ngurus parkir segala macam gitu kan. Tapi kalau saya guleti terus tentang bidang itu, saya nilai nggak ada masa depannya gitu Bu. Nggak ada masa depannya, apa nih harus yang saya kerjakan ke depannya lagi. Namun setelah saya memiliki, saya pencinta anggaplah animal atau pencinta binatang, saya ini kan kayak ular yang namanya terus luwak kan, kalau diperbolehkan dengan anak macan juga saya suka memelihara yang sifatnya binatang-binatang buas gitu kan. Namun setelah saya memiliki atau saya membeli 1-2 ekor luwak tersebut, saya sayang-sayang kan, sudah mulai dia dewasa tuh Bu, ada pikiran saya kok tersirat, kata orang tua saya dulu, kalau luwak ini dikasih kopi kayaknya nih bagus nih kan gitu kan. Nah setelah itu juga Bu, adalah yang namanya tamu yang mungkin beliau tuh suka juga dengan binatang-binatang. Orang Chinese dari Palembang datanglah dia kunjungan atau dia mungkin lewat, namun dia menawar si luwak kita itu, dari saya belinya cuma Rp50.000 1 ekor, ditawar 3 juta Bu oleh beliau kan. Kata beliau itu, Pak dijual nggak luwak ini kan? Kata saya, aduh nggak jual kok, karena saya suka nih. Sudahlah jual aja lah, katanya jual aja deh katanya. Aduh nggak saya jual nih luwak itu. Namun beliau tuh ngomong begini, yaudah Pak, kalau Bapak misalnya masih berpikir, siapa tahu nih Bapak jual nih, saya masih tidur di hotel kan, di Lampung Barat kan, di hotel, besok saya pulang ke Palembang, nanti saya akan beli si luwak tersebut, gimana dikasihkan atau tidak nih sama Bapak nih kan. Saya cuekin aja Bu, nggak ada ya mau mikir dia. Sampai akhirnya kita juga bisa menghasilkan satu produk ini seperti apa? Ya, setelah itu saya coba Bu, dengan adanya, karena udah saya nggak saya jual, saya berpikir lagi, harusnya nih saya buat aja deh kopi, atau saya kasih kopi si luwak tersebut, bener nggak sih kopinya enak? Tapi penjualannya kemana nih kalau seandainya kita buat produk besar? Berarti pada saat itu untuk dibuatnya untuk konsumsi sendiri, belum untuk dipasarkan? Untuk kita percobaan, namun pemikiran juga untuk dijual juga Bu kan. Sudah kita berpikir saya ke situ. Sebelum saya usaha di kopi luwak ini, saya mencari rekan yang dengan hormat, yang mengerti internet.
Karena saya nggak ngerti internet tuh waktu itu, nggak mungkin sama sekali mau internet nggak ngerti sih. Akhirnya beliau saya bicarain, Hilal tolong dong segituin apa lihat tuh pasaran kopi luwak tuh ada nggak sih di Bandar Lampung, di hotel-hotel mewah di Bandar Lampung kan? Berarti harus ada riset dulu ya, begitu ya? Iya Bu, karena terobosan saya untuk apa saya buka usaha kalau seandainya maaf Bu tidak ada pemasarannya Bu gitu bukan. Nah, beliau dibuka di internet Bandar Lampung, di hotel-hotel Bandar Lampung masih nol Bu, tidak ada. Berarti yang pada saat itu juga belum banyak yang produksi kopi luwak ya? Belum ada. Dan kita ngambil peluangnya di situ. Belum ada Bu, ya belum ada sama sekali. Lalu saya bilang, tolong saya ingin buka lagi di Jakarta, hotel Jakarta, ada nggak nih hotel Jakarta? Dibuka oleh beliau juga hotel yang berbintang Jakarta, hanya satu yang muncul. Makanya saya berani untuk membuat perusahaan kopi luwak ini, Jakarta udah ada muncul. Terus kemudian prosesnya seperti apa Pak sampai akhirnya bisa banyak begitu dan kita bisa memproduksi bahkan sampai luar negeri katanya? Iya Bu. Akhirnya gini, dengan adanya proses kopi luwak tersebut, yaitu kita perbanyak yang namanya luwaknya. Hewannya dulu begitu. Hewannya dari tadi 2 ekor sekarang sudah sampai berapa? Sudah sekarang ya alhamdulillah yang namanya kita yang pribadi saya di rumah itu ada 11 ekor nih. 11 ekor. Kan? Okay. Namun saya mempunyai suatu binaan. Ya sekarang ini punya binaan. Nah, setelah saya coba tadi waktu pertama kali saya bukan 11 ekor Bu, sampai ada 70 ekoran pertama kali saya buka karena saya ingin tahu apa sih dan gimana sih luwak-luwak mana ini yang makan kopi ini kan gitu kan. Akhirnya saya kandangin si luwak-luwak tersebut, saya berikan kopi, ada yang punya hanya dijilat-jilat kan, ada yang dimakan, ada yang dikorek-korek. Berarti katakanlah tidak semua luwak juga bisa makan kopi begitu ya Pak? Ada beberapa yang memang produktif untuk makan kopi atau ada yang sebagian juga luwak yang tidak begitu aktif makan kopi gitu. Ya. Untuk perluan, mungkin di sini juga ya saya mungkin yang bisa menyampaikan kepada peminat di kopi luwak, jangan sampai beliau hanya bicara kopi luwak, beliau pun beli kopi tapi enggak apakah itu kopi luwak atau bukan kan? Karena luwak ini enggak semua, kan semua luwak itu ada 5 jenis. Ada luwak pohon, luwak akar, luwak bulan, luwak binturung, dan luwak yang namanya jerapah. Terus kemudian apa jenis luwak yang makan kopi? Yang makan kopi itu hanya 2 jenis, yaitu luwak bulan sama luwak pandan hitam. Itu yang makan kopi Bu. Selain yang itu nggak ada yang makan kopi. Hanya dijilat-jilatin aja, hanya dia maaf ngomong ya nggak ditelan. Dan saya dengar juga ini masih produksi UKM begitu ya. Berarti kita membina beberapa masyarakat yang dianggap mampu, terus kemudian ini dibina untuk bisa sama-sama menghasilkan kopi luwak juga begitu. Iya. Ya. Saya Pak Gunawan, kita akan bahas lagi tapi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.